Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tidak ya. Agak serem sih. Tapi tidak apa ya, karena kita mahasiswa gitu ya, yang mana harus berpikir kritis apalagi tentang politik gitu ya. Kita harus mulai tentang politik ini. Soalnya politiknya gini banget ya. Oke, teman-teman ketika mendengar kata politik, ada juga yang dinamain tentang politik dinasti. Apa sih yang teman-teman pikirkan pertama kali ketika mendengar politik dinasti? Sebenarnya politik dinasti mah sudah sangat familiar gak sih kayak di Indonesia, kayak sebuah jabatan yang diturunkan kepada anak-anaknya gitu ya. Turun temurun gitu ya. Ya, teman. Kalau Boleh teh. kalau di ruangan DPR tuh ibaratnya gini, kalau dinasti politik tuh itu tuh bukan perkumpulan antar parlemen tapi antar keluarga atau reuni keluarga gitu gak sih? Keluarga ya. Iya. Makan sama keluarga. Ini kepikirannya. Rapat DPR untuk keluarga. Jatuhnya dinasti gitu. Jatuh dinastinya gitu. Iya. Nah, itu sih termasuk problem yang serius ya, karena kan dalam Islam jabatan itu dipilih dikasih kepada seorang yang pemimpin itu layak gitu, bukan keluarga, entah seperti itu. Jadi bukan dari kata amanah gitu lah ya ibaratnya mah, tapi Padahal kayak mungkin menurut Islam kan harusnya sebuah pemimpin tuh bisa adil, bisa amanah gitu, tapi dan seluruh lah gitu menurut Islam mungkin ya. Sedangkan ini kayak kok turun temurun gitu. Jatuhnya kayak harta warisan. Betul sekali. bisa disebut gitu, setuju juga. Kalau menurut kamu gimana? Dinasti politik. Ya sama seperti teman-teman sih, karena yang kita tahu gitu ya, istilah singkatnya mah politik dinasti itu ya penurunan kekuasaan. Bener sih. Kalau disimpulinnya mah gitu. Ya, dan di Indonesia tuh nggak cuma 1-2 orang nggak sih yang kayak gitu. Negara apa guys? Negara demokrasi. Oh jadi. Politik ya. Ngomong-ngomong soal politik dinasti nih, ada salah satu partai yang mungkin di dalamnya ada praktik politik dinasti itu sendiri gitu ya. Pasti ada, apalagi di Indonesia. Salah satunya ada partai Merah. Merah. Tanduk kan. PDIP kali ya. Langsung aja. tapi kita sedikit agak berbahaya gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di partai PDIP itu? Kalau lihat dari film mah tahu gak sih Soekarno Next Generation? Sebenarnya mungkin bagus ya sih sebenarnya. Jadi kayak keluarga Soekarno tuh emang apa ya, kayak mewariskan kepintarannya di satu sisi, tapi di sisi lain kayak semakin berkembang tuh kayak kurang gak sih? Kurang gitu. Kayak ibaratnya kita tuh si Soekarno-nya tuh Pak Soekarno itu Albert Einstein, diambil lah otak-otaknya dibagi-bagiin gitu. Tapi jadinya kurang merata gitu ya. Kalau misalnya jelas kalau misalnya apa bener gitu ya, nggak masalah ya. Kalau misalnya bener kan gimana gitu ya, kayak korupsi masih ada, terus masalah-masalah lain juga masih ada gitu. Kebijakan-bijakannya juga kan. Iya bener, kayak kurang nyaman gitu kan di masyarakatnya juga. Jadi ya Jadi kita tuh sebagai pihak masyarakat tuh gak aneh gitu. Misalnya kalau ibunya jadi pemimpin DPR, pasti menantu, anak cucu juga ikut gitu. Terus kayak mungkin dari orang-orang yang kecil di bawah gitu, jadi susah ya naik ke atasnya. Jadi kayak ekonominya tuh malah jadi berdampak ke semuanya gitu loh. Padahal yang masyarakat kecil itu tuh kemungkinan dia juga punya tekad semangat untuk memajukan Indonesia. Salah satunya dia duduk di bangku politik juga kan. Terus kayak orang-orang yang seharusnya udah memiliki jiwa politikus yang berwibawa yang benar gitu, malah Kepemimpinannya udah bagus ya. malah jadi rusak ya oknum-oknum gitu. Oke, itu tadi kita bicara politik dinasti secara umum gitu ya.
karena kita tinggal di Indonesia yang notabene kita umat Islam sebagai mayoritasnya gitu ya, dan juga teman-teman yang beragama Islam. Apa sih bagaimana politik dinasti menurut perspektif Islam gitu? Cepat dulu nih. Boleh sih. Kalau kata aku banyak perspektif Islam tentang dinasti politik tuh kayak di Islam juga ada dinasti politik. Namun untuk di Islam tuh kayak banyak mempertimbangkan antara dinasti turun menurun gitu. Seperti kalau setelah Nabi Muhammad wafat gitu ya, kan pasti bingung tuh antara sahabat-sahabat Nabi yang 4 itu tuh. Siapa yang bagusnya pertama meneruskan kepemimpinan Nabi antara Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali gitu ya. Sedangkan di 4 sahabat itu tuh mempunyai kepribadian atau kelebihannya masing-masing gitu. Seperti ketika di musyawarah itu tuh Abu Bakar, beliau adalah orang yang paling tahu, paling lama tentang perjuangan Nabi gitu ya, tentang hijrahnya Nabi. Terus juga ada Umar yang tentang ketegasannya. Terus juga ada Utsman tentang kewibawaan dan juga dermawannya. Dan untuk Ali sendiri juga tentang kepintarannya, sehingga deg-degan sehingga waktu pas Nabi Muhammad sebelum wafat berbicara gini, ketika aku adalah sebuah buku ataupun perpustakaan, yang memegang kuncinya tuh Ali gitu, ataupun Ali adalah kuncinya gitu. Jadi walaupun Ali juga menjadi khulafah gitu dari menantunya Nabi, menjadi menantunya Nabi, itu tuh hasil musyawarahnya juga gitu, perspektif Islam juga. Selain itu juga kan di Islam juga, selain di zaman sahabat, dinasti itu ada seperti dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah juga kan gitu. Tapi kita nggak bisa samain nggak sih kalau zaman dulu sama sekarang karena kan kalau zaman sekarang kan Indonesia di demokrasi kan ya, yang dimana itu harus ada campur tangan sama masyarakat gitu, jadi nggak nggak ya gitu ya Konsep demokrasi juga kan dari rakyat untuk rakyat juga kan. Kalau misalnya dalam perspektif Islam ya ada juga dalil yang berkaitan gitu sama perspektif Islam tentang dinasti politik. Dalilnya itu ada di Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya itu kalau bisa disederhanain gitu ya, kalau amanah pemimpin itu harus dikasihkan kepada orang yang ahlinya. Jadi kayak ibaratnya kalau kita mau ngebangun rumah tuh kasih ke tukang kulinya, bukan ke tukang ini gitu. Bukan ke tukang batagor ya. Iya, itu nyambung gak sih sama yang prinsip-prinsip yang diajarkan Nabi gitu. Jadi dari yang Nabi ajarkan turun ke sahabat, terus habisnya turun juga ke kita gitu. Tapi karena berhubung kita tuh semakin modern zamannya, jadi kayak sudah banyak campur tangan gitu. Oh iya, karena perubahan zaman juga kan. Kita nggak mungkin juga ya dinasti terus. Kalau menurut Teteh sendiri gimana nih yang tentang partai PDIP ini gitu? Sama seperti teman-teman juga ya, karena mungkin tidak apa-apa jika dipraktikkan, namun karena sudah perbedaan zaman dan juga pemikiran-pemikiran yang sudah lebih yang terkontaminasi dengan perubahan zaman juga ya. Jadi karena praktiknya di Indonesia ini sangat tidak seperti apa yang Nabi ajarkan, jadi mungkin sangat kurang ya untuk diterapkan di Indonesia ini ya. Kayak sejarah tuh emang bagus buat jadi panduan, tapi bukan jadi patokan gitu ya. Guys, patokan emang kita lagi ngejar apa? Ngejar apa sih di dunia? Betul, Masya Allah. Jadi kayak kita juga kan misal kata Teh Isma juga gitu, surat An-Nisa ayat 58 tuh berikanlah amanah kepada yang ahlinya gitu. Nah kita kan nggak tahu ya bagaimana PDIP di dalamnya gitu ya, bagaimana kok bisa jadi dinasti politik, bagaimana sifatnya, bagaimana visi misinya juga emang disampaikan, tapi belum sampai ke demokrasinya gitu. Karena mungkin banyak berita yang kita tahu lewat media sosial tuh kayak kebanyakan kontranya mungkin ya, kayak banyak isu-isu yang kurang mengenakan gitu, Banyak masalahnya. nah ya kita juga tidak bisa menitik beratkan bahwa
ya udah PDIP itu salah ya Nggak juga bisa. ya karena kita juga nggak tahu gitu dalamnya kayak gimana. Kalau bahasa Gen Z mah kita yang trust isu Ya, dari PDIP ya. gak sih? Agak takut ya. Mungkin itu dalam perspektif Islamnya, tapi apa yang teman-teman rasakan dampak nyata dari dinasti politik ini? Yang pertama jelas mungkin kayak ngebuat si generasi politiknya tuh menghambat ya sih kayak jadi anak-anak muda yang ingin meneruskan yang ingin ada di atas tuh jadi kayak Yang bener-bener sungguh. iya ya asli. Tidak punya kesempatan. Regenerasinya gitu ya. generasinya tuh kurang gitu mungkin itu sih yang paling utamanya. Terus juga kayak wah ini nih peningkatan KKN korupsi. Korupsi apalagi yang KKN nepotisme korupsi yaitu lumayan kan karena ada dinasti politik juga kayak korupsi tahulah kita gimana korupsi di Indonesia. Harusnya anggaran buat kita ataupun yang pengen banget buat misal kita sebagai mahasiswa pengen gitu beasiswa di bangku kuliah tapi karena mungkin anggarannya Alihkan. Dialihkan ya teh. Dialihkan gitu terus juga Yang lain ya. yang lebih parahnya mah pernah dengar gak sih kalau dari kejadian Islam gitu? Uang zakat dikorupsi itu parah banget. Gak ekstrem banget Masuk di otak ya. korupsinya tuh banget merajalela gitu sekarang tuh. Terus juga seperti nepotisme. Juga satu lagi tuh apa? Kolusi yang kolusi kita nggak tahu gitu perkumpulan itu apa gitu. Boleh juga itu tuh tidak jujur dan maaf curang gitu ya dalam rapatnya. Sedangkan kolusi itu tuh secara rahasia ataupun tidak bisa disebarluaskan ke masyarakat gitu. Ada beberapa hal yang mereka tutup gitu. Kurang transparansi. Karena kan kita ya boleh teh ya. Boleh teh. Silakan teh. Dari aku mungkin dampak lainnya itu bisa mengubah makna amanah karena kan dalam jabatan itu sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan ya jadi jangan sampai dia tuh dapat amanah itu karena keluarganya hadiah dari dia lahir dari keluarga yang berada itu Karena kan amanah dunia akhirat ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana teh? Kita kan udah percaya nih sama dia, tapi dia teh kayak nyepelein gitu. Nah gitu lebar sayangnya tuh amanah tuh itu Hashtag trust issue. hashtag trust issue mahasiswa guys. amanah dipercaya gitu ya. Nah sedangkan itu amanah dipercaya tuh percayanya tuh bukan sekedar jabatannya aja tapi kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat tuh ada di situ gitu. Kayak masyarakat tuh melihat kayak wah bagus banget nih prokernya gitu. Mana? Gitu kan gitu. Karena rakyat tuh milih berdasarkan yang mereka janjikan kepada kita ya. Kayak kita teh udah percaya banget udah ini bener tapi ternyata Kalau kata ibu-ibu mah kemakan janji manis gitu ya. ternyata kan cuma cowok aja ya yang Wow, kayaknya cowok belajar dari sana. Kita juga ya. Mau apa ya? Mentang-mentang bedelnya merah kali ya? Berkibar lagi di atas. Oke, gak kerasa kita udah bicara bincang-bincang politik, udah sampai sejauh ini gitu ya. Tapi boleh gak sih untuk di akhir ini ada pesan inspiratif buat teman-teman sobat Sempol yang ada di rumah? yang jelas mahasiswa itu harus kritis terus harus aktif dan juga harus sadar gitu ya jangan cuman nonton doang tapi juga kita harus menyuarakan biar ya setidaknya terdengar gitu. Harus Jadi ada nggak aksi cuman- nyata ya. Ya, Itu di gadget nih di dunia teknologi kan. Nah, gunain sosmednya buat dengan baik gitu ya. Setidaknya kita berusaha untuk menyuarakan. Iya benar. Betul. Walaupun nggak didengar ya. Nggak tahu. Oh ya, aspirasinya bagaimana gitu ya. Tapi nggak tahu sih. Maaf ya. Oke, mulai. Oh, Teteh Isma apa kasih inspiratifnya? Kalau mungkin dari aku kita tuh bisa meningkatkan literasi kita tentang politik. Jadi betul juga. jadi guys
maksudnya tuh Iya, nggak FOMO. Iya, nggak FOMO. Jadi Nggak ikut-ikutan. ya betul, Silakan, harus ada, jangan cuma ikut-ikutan, jadi kita juga punya pemahaman buat bekal kita gitu. ya betul. Aksi dengan ilmu gitu Iya, ya, bukan betul. aksi saja gitu ya. Oke. Nah, untuk fenomena dinasti politik dan kepihakan hukum terhadap kekeluargaan gitu ya, itu tuh bukan terjadi karena sebegitu-gitu aja gitu. Tapi karena Indonesia juga dalam berpolitik tuh kata Pak Arif mah gitu, belum dewasa juga. Indonesia tuh orang-orang di dalam politiknya tuh kadang ada beberapa orang yang kalau dikritik sama masyarakat tuh Tidak dia menerima. tuh marah gitu ya, tidak menerima. Kalau itunya tuh kita tuh sebagai mahasiswa gitu ya, nggak boleh alergi, nggak boleh fasik, nggak boleh duduk aja mendengar terjadi yang kericuhan politik di Indonesia ini gitu. Ini kita negara sendiri gitu, masa kita diam saja Punya gitu. rakyat lah ya negaranya. Terus dari sini ya, jadi aku ingat sekarang tuh banyak politik sama pemerintah jabatan yang tinggi tuh kayak bukannya saling mendukung program kerja yang sama gitu ya, tapi malah jadi beradu debat gitu, kayak yang satu milihnya ke sini, yang satu milihnya ke sini, terus jadi menimbulkan banyak konflik gitu. Padahal kayak kalau secara itu buat kebaikan rakyat dan dan generasi seterusnya, kayak kenapa nggak diterusin aja gitu ya? Iya, Kayak betul. kenapa harus jadi bahan konflik gitu? Terus juga kita ketika mendengar dinasti politik tuh bukan kalau bahasa Sunda namanya hese ngagulung doang gitu. Kita juga harus beraksi gitu. membahas yang harusnya waktu itu tuh dipakai buat kemajuan negara, tapi kita hanya membicarakan isu-isu saja tuh kayak wah bisa lebih dimanfaatkan lagi gitu, kalau untuk sebagai mahasiswa mah gitu. Tuh aku mau nanya deh, kalau misalnya ini kan ada politik dinasti gini tuh kita enaknya ngapain sih? Kayak kita gitu, enaknya ngapain biar agak nyegah dikit lah minimal. Meminimalisir gitu ya. Iya benar. Tapi menurut aku mas lumayan susah ya, karena kita kayak nggak punya wewenang untuk mengatasi itu secara langsung gitu. Iya, nggak bisa masuk langsung Iya, ya. nggak bisa masuk Nggak secara punya langsung. ruang gitu ya. Tidak kan, jadi kayak kita tuh mungkin sebagai orang awam tuh cuma bisa menyuarakan, tapi ya lagi-lagi gitu kekuasaan dan wewenang itu ada di mereka sendiri gitu. Jadi kayak ya mau kita bersuara gimana pun juga kalau misalnya tekad mereka masih tinggi untuk buat berperilaku kayak gitu, ya udah gitu. Jadi kayak kalau ada dinasti politik tuh kita tuh bukannya sama pemimpin tuh mengikut, tapi kita tuh jadi berontak gitu ya. Benar juga sih, benar. Kalau enaknya ngapain sih kalau kita lihat fenomena dinasti politik, kitanya nggak boleh alergi, nggak boleh fasik dan reaktif aja gitu. Kayak udah gue ngejudge aja gitu. Terus kita juga jangan salah pilih sih ya yang Ya, betul. gitu. Iya betul. Untuk kedepannya Iya, gitu ya. kita harus benar-benar teliti nih. Soalnya kan pemimpin ya yang Iya. kita pilih. Jadi itu harus yang amanah, yang pilih dan sebagainya. Bisa dilihat juga dari latar belakangnya gitu kan ya. Boleh teteh mau menyuarakan gimana? Ya saya juga sependapat dengan teman-teman semuanya gitu ya terkait politik dinasti ini ya. Oke, mungkin Pembahasannya lumayan gitu ya. Kita berdaging banget ya. Ada sedikit ini ya. bisa menjadikan pemahaman bagi teman-teman mahasiswa lain biar lebih melek lagi tentang politik gitu ya. Jangan bingung guys. Diskusinya sekarang kayak alhamdulillah gitu berpositif, jadi kayak ke kita selain kita ngomongin trash isu-isu juga ke kitanya juga banyak ilmu gitu. Aku banyak nerima Dapat opini feedback gitu ya. aku dapat mendengar opini-opini dari teman-teman gitu. Wah iya ya, aku gak kepikiran ke sana gitu, hasil diskusi dari kita gitu. Bener ya. Trik. Jadi membuka ruang pemikiran. Insight baru ya. Jadi teh sering-sering undang kita ya. Boleh nanti aja. Podcast apa namanya? Sempol. Sempol. Namanya ngomongin politik. Eh. Oke baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini ya teman-teman dan memberikan pemahaman baru bagi saya khususnya dan juga umumnya mungkin teman-teman sobat sempol yang ada di rumah, sobat kampus, sobat kelurahan. Politik
dinasti adalah salah satu cermin dari rusaknya sistem. Tapi perubahan selalu dimulai dari yang muda, dari yang berani, dan dari yang mau berpikir dan bertindak. Jangan biarkan politik dinasti merajalela di Indonesia, karena politik itu milik umat, bukan milik kerabat. Assalamualaikum warahmatullahi